Selamat pagi saudaraku, terpujilah Tuhan yang mengasihi kita dan memberkati kita sehingga kita masih diberi kehidupan dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita bisa berkarya dan melakukan tugas-tugas kita. Saya menyapa saudara dengan renungan singkat dari kitab Roma pasal 12, maksudnya di seri yang sama, sekarang yang keempat adalah wujud kasih dalam hidup Kristen. Ayatnya dari ayat 16 sampai 21. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah pikiranmu pada hal yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Pada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika serumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, kita dinasihati supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu sehati sepikir. Artinya, saudaraku, kita sehati sepikir itu bisa dibangun dengan cara kita berinteraksi, saling mengasihi, saling mendengar, saling mempedulikan, menghargai pendapat orang lain, supaya dengan demikian terjadi kesehatian dalam hidup kita semua. Kita juga diajar untuk tidak memikirkan hal yang muluk-muluk, tapi yang sederhana. Hal yang muluk-muluk membuat kita arogan dan sombong, dan akhirnya merendahkan sesama. Kemudian hasilnya terjadi kesulitan dan bahkan perpecahan. Lalu yang luar biasa adalah kita dinasihati jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam dunia ini orang selalu berpikir harus dibalas sesuai dengan kejahatannya. Bahkan ada orang yang mengatakan harus dibalas lebih daripada perbuatannya. Firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi jangan membalas, karena teks kita mengatakan membalas itu haknya Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang maha adil. Dan kalau bisa kita dinasihati untuk hidup damai dengan semua orang. Bagaimana kita bisa hidup damai dengan semua orang? Kalau kita menghargai orang lain. Kalau kita menempatkan orang lain lebih berharga dari kita. Kalau kita mau mendengar orang lain. Saudaraku, maka kita bisa hidup damai dengan semua orang. Dan karena itu, bahkan dinasihati kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Mungkinkah itu terjadi? Tapi ini ajaran kitab suci. Kalau seteru lapar, berilah makan. Jika haus, berilah minum. Dengan berbuat demikian, maka orang itu akan sadar dan akhirnya berubah ke hidupnya. Dalam teks yang dipakai, seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya, membuat orang itu malu sendiri dan kemudian berubah. Dan yang terakhir adalah supaya kita tidak dikalahkan oleh kejahatan, tapi kita harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, kebaikan, kebenaran tidak akan pernah kalah. Karena itu mari kita junjung tinggi, kita praktekkan kebenaran, kejujuran, supaya kejahatan dikalahkan. Dengan demikian maka kita semua bisa hidup dalam kerukunan, kedamaian, kebersamaan, terutama dalam konteks berbangsa bernegara. Kita menjadi bangsa yang bersatu, yang saling menghargai dan menghormati dalam kedamaian, ketentraman, demi masa depan bersama. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang sangat praktis bagi kami. Dan kami rindu supaya kami bisa hidup damai dengan semua orang, siapapun, apapun latar belakangnya. Kami rindu sebagai bagian dari warga bangsa, kami ingin menghargai sesama, hidup berdampingan, hidup saling menghargai. Tuhan menolong kami semua dan memberkati kami hari ini. Kali lagi kami doakan negeri kami. Kami rindu bahwa tahun depan, pada waktu pemilu dan pilpres dilakukan, Tuhan memberkati. Bahkan mulai sekarang kiranya isu-isu yang menyesatkan, hoax yang menyusahkan, bisa diatasi. Sehingga Indonesia tetap menjadi negeri yang terus melaju demi Indonesia
Berkatilah Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, MPR, DPR, DPD, semua gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai jajaran yang terendah. Ini doa kami, haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku. Terima kasih.